Jadi Dr. Stone Season 3 episode 4 ini dibuka dengan Senku yang berhasil mendarat di desa Ishigami dengan selamat. Kemudian pada malam harinya, para orang tua di desa membuat sebuah pesta atas kemenangan kerajaan sains melawan kekaisaran Tsukasa. Karena ini pesta, Ryusui berpikir mereka akan membuat makanan yang mewah seperti pada abad 21. Tapi dugaannya salah, mereka membuat aneka masakan dari ikan. Mulai dari sup ikan panggang, salad ikan panggang, dan makanan penutupnya juga ikan panggang. Tentu ini bukan makanan mewah yang diharapkan Ryusui. Tapi bagi warga desa Ishigami, makanan ini sudah bisa dibilang sebagai masakan yang mewah. Mereka semua kemudian makan bersama. Di sini Jasper menjelaskan kalau selama berbulan-bulan ini mereka cuma makan ikan dari laut. Ryusui mulai khawatir setelah mendengar hal ini. Dia tidak ingin selama di sini hanya memakan ikan saja. Lalu keesokan harinya Ryusui dan Ukyo mereka mencoba terbang lagi dan mencari hewan yang bisa dimakan. Kemudian mereka menemukan domba gunung di sekitar Gunung Fuji. Setelah mendapatkan domba tadi, sekarang makanan mereka bervariasi, bukan hanya ikan laut saja. Dan setelah beberapa minggu berlalu, mereka akhirnya berhasil membuat peta Jepang yang baru. Ya, walaupun belum seluruh Jepang terekspos. Dan sekarang dengan adanya peta dan sumber makanan yang baru, warga desa Ishigami tidak perlu merasakan kelaparan lagi. Kemudian Ryusui menemui Kohaku. Ryusui bertanya, apa pernah ada badai kelaparan di desa ini? Kemudian Kohaku menjelaskan kalau beberapa tahun yang lalu pernah ada badai kelaparan. Mereka kesulitan mendapatkan makanan dan banyak orang yang mati pada saat itu. Setelah mendengar hal ini, Ryusui mengajak Senku untuk mencari bibit tanaman. Dan mereka akan mengajari warga desa caranya bercocok tanam. Kemudian mereka membentuk tim pencari bibit. Kohaku, Senku, dan Ryusui mereka mencarinya dari udara. Sedangkan Chrome dan Ukyo mereka mencari di darat. Dari kejauhan Kohaku melihat ada rumput berwarna emas. Dan benar itu adalah gandum. Dari penemuan ladang gandum ini, mulai dari sekarang mereka akan mengolahnya sendiri dan ini menjadi awal dari era revolusi pertanian. Ngomong-ngomong soal gandum, tentu makanan yang identik dengan gandum adalah roti. Dengan adanya roti, mereka tidak perlu khawatir ketika melakukan perjalanan yang jauh karena roti ini tahan lama dan tidak mudah membusuk. Senku dan yang lainnya sekarang memanen gandum yang mereka dapat dari sekitar pantai tadi. Gandum ini mereka bawa ke desa Ishigami dan mereka mengambil biji gandumnya. Tujuan mereka adalah untuk membuat roti kering yang bisa tahan lama. Dan tentu saja mereka membutuhkan gandum dalam jumlah yang banyak. Tapi mereka tidak bisa mengolah gandum ini di sekitar desa Ishigami karena kondisi geografisnya tidak mendukung. Senku berkata kalau mengolah gandum, tempat yang bagus adalah di daerah Kanto. Dan untuk itu Senku meminta Taiju untuk membuka lahan di sana. Kemudian Kohaku mengirimkan benih gandum ke sana dan saat itu juga mereka mulai mengolah lahan di sana. Karena di Jepang sekarang sedang musim panas, maka proses pengolahan lahan ini menjadi lebih berat. Tapi hal ini tidak menghalangi semangat Taiju. Dia menjadi yang terdepan dalam pengolahan lahan ini. Menyadari banyak orang yang kepanasan, Yuzuriha akhirnya membuat sebuah topi dari bahan jerami. Yuzuriha memberikan topi ini kepada Ken. Di sini Ken dengan kelicikannya, dia mulai mempengaruhi orang-orang di sana. Ken berkata saat ini Senku dan Ryusui sedang tidak ada di sana, jadi tidak ada seorang pemimpin di antara kita. Ken kemudian membuat sebuah lomba. Barang siapa yang bisa mengolah lahan lebih banyak, maka dia akan menjadi pemimpin sementara. Magma dan Yo termakan omongan Ken ini dan mereka berlomba untuk mengolah lahan di sana. Sekarang waktu sudah berlalu beberapa jam dan sekarang sudah malam. Para pekerja sudah istirahat tapi berbeda dengan Taiju. Dia tetap meneruskan pekerjaannya mengolah lahan. Dia bertekad ingin menghidupkan semua manusia di bumi.
Dan sebagai langkah awalnya, dia ingin memastikan makanan mereka cukup. Melihat tekad Taiju yang luar biasa, Nikki, Yuzuriha, dan Ken, mereka sampai terharu. Kini waktu sudah berlalu beberapa minggu. Gandum yang mereka tanam sekarang sudah mulai tumbuh. Terlihat ladang yang diolah Taiju menghasilkan pohon yang subur. Tapi milik Yo dan Magma berbeda. Gandum yang mereka tanam tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Kemudian Taiju memberikan resep rahasianya. Jadi Taiju memberikan pupuk untuk gandum yang dia tanam. Pupuk ini terbuat dari kerang laut yang digiling. Kemudian mereka mencoba menelpon Senku. Di sini Senku memerintahkan mereka untuk mengetes kesuburan tanahnya. Pengetesan ini menggunakan sebuah kertas bernama kertas Lukmus. Jadi caranya cukup menaruh kertas itu di atas tanah. Jika warnanya ungu, maka tanahnya subur dan bagus. Sedangkan jika berwarna merah, itu artinya tanahnya mengandung terlalu banyak asam. Di sini lahan yang Taiju kelola berwarna ungu. Kemudian Taiju memberikan sebagian pupuknya kepada Yo dan Magma. Dan setelah beberapa minggu, gandum yang Yo dan Magma kelola sekarang mulai hidup. Karena prestasinya ini, Taiju akhirnya dinobatkan sebagai pemimpin di ladang ini. Dan sekarang mereka sudah memiliki ladang gandum yang sangat luas. Kemudian setelah dipanen, beberapa gandum itu dikirim menuju desa Ishigami. Di sana Senku mencoba membuat roti dari gandum ini. Tapi roti yang dia buat hasilnya tidak jelas. Rotinya kosong dan teksturnya tidak karuan. Tapi bagi para penduduk desa Ishigami, ini pertama kalinya mereka memakan roti. Jadi walaupun roti buatan Senku ini hancur, menurut mereka roti ini masih saja enak. Berbeda dengan manusia modern, mereka tahu roti buatan Senku ini gatot alias gagal total. Senku dan Ryusui sampai hampir pingsan setelah memakannya. Kemudian Senku dan Ryusui sepakat untuk membangkitkan seorang koki profesional. Tapi di sini masalah yang baru muncul. Mereka tidak memiliki satupun cairan pembangkit yang tersisa. Botol terakhir sudah Senku gunakan saat melawan Cumulonimbus. Senku berkata dia bisa membuatnya dari kotoran hewan, tapi itu perlu waktu berbulan-bulan. Tapi Ryusui tidak mau menunggu selama itu, dia ingin seorang koki sekarang. Ryusui yakin ada seseorang yang menyimpan cairan pembangkit ini secara rahasia. Kemudian Ryusui menelpon Minami. Insting pelaut Ryusui berkata kalau Minami menyembunyikan minimal satu cairan pembangkit. Kemudian Ken memotong pembicaraan mereka. Di sini Ken memancing Minami untuk memberikan cairan pembangkitnya. Akhirnya Minami termakan rayuan Ken dan dia mau memberikan cairan pembangkit yang dia simpan. Tapi cairan itu tidaklah gratis. Minami ingin sebuah benda sebagai gantinya. Senku setuju dengan pertukaran ini, tapi benda apa yang diinginkan Minami belum dijelaskan. Kemudian Ryusui memerintahkan Ken untuk membangkitkan seseorang bernama Francois. Dia dulunya adalah kepala pelayannya Ryusui. Ryusui memberitahukan posisi Francois. Saat terjadi pembatuan, Ryusui dan Francois berada dalam satu tempat. Jadi pasti patungnya ada di sekitar patung Ryusui. Kemudian Yuzuriha, Taiju, Minami, Ken, dan Nikki, mereka berlima pergi ke tempat patung Ryusui ditemukan. Kemudian di sana mereka mencari patungnya Francois. Setelah menemukannya, mereka langsung membangkitkan Francois. Ternyata Francois ini adalah seorang wanita. Setelah kebangkitannya, dia langsung bertanya di mana Ryusui berada sekarang. Kemudian Ken memberitahukan lokasi Ryusui. Setelahnya, Francois langsung pergi begitu saja walaupun dia tidak tahu di mana letak desa Ishigami. Oke, itu tadi alur cerita dari Dr. Stone Season 3 episode keempat. Di episode kali ini waktu berjalan begitu cepat. Dan sekarang zaman batu sudah berubah menjadi era pertanian. Dan juga muncul tokoh baru bernama Francois. Apakah dia akan menjadi rekan yang hebat? Temukan jawabannya di episode selanjutnya.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.